Kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan rombongan gowes Wali Kota Malang saat PPKM level 3 masuk ranah persidangan. Wali Kota Malang divonis bersalah dan didenda Rp25 juta. Sidang yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang menjatuhkan vonis kepada Wali Kota Malang Sutiaji denda Rp25 juta atau kurungan 15 hari. Dalam sidang yang dipimpin Hakim Tunggal memutuskan Wali Kota Malang Sutiaji bersama rombongannya terbukti melanggar protokol kesehatan PPKM level 3 dan peraturan gubernur. Selain Wali Kota Malang yang divonis bersalah, dalam sidang tindak pidana ringan atau Tipiring juga menjatuhkan vonis kepada Sekda Erik Setio Santoso dengan denda Rp15 juta atau kurungan 10 hari, serta Kabak Umum Kota Malang Arif Tri Sastiawan dengan denda Rp10 juta atau kurungan 8 hari. Ketiganya dianggap bersalah melanggar peraturan Gubernur Jawa Timur pasal 49. Hari ini diajukan oleh pihak kepolisian ada 3 terdakwa, yaitu Bapak Sutiaji, yang satu Pak Erik, satu lagi Pak Arif. Ya, dan pada intinya dari isi putusan itu mereka bertiga dinyatakan bersalah melanggar prokes sesuai Pergub Jawa Timur pasal 49. Ya. Jadi di situ masing-masing untuk Pak Sutiaji dijatuhkan hukuman denda Rp25 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 15 hari. Sedangkan untuk Bapak Erik dendanya Rp15 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 hari. Kalau untuk Pak Arif itu dendanya Rp10 juta. Apabila tidak dibayar uang tersebut maka diganti dengan 8 hari kurungan dan biaya perkaranya Rp5.000. Kami pada prinsipnya adalah menerima perkara yang dilimpah. Jadi kalau memang nanti ada lagi yang dilimpah kaitannya dengan permasalahan Pak Sutiaji dan kawan-kawannya, maka kita akan sidangkan karena kami sifatnya tidak bisa menolak perkara yang dilimpahkan kepada kami. Usai menjalani persidangan, Wali Kota Malang Sutiaji menanggapi dirinya menerima dan legowo atas putusan hakim. Wali Kota juga mengikutinya sesuai prosedur hingga keputusan sidang. Saya menjadi warga negara, Mas, yang tidak ada bedanya dengan orang lain. Apa yang sudah diputuskan yang kita tahu. Saudara Adolfus Saraja. Tidak ada yang dirugikan untuk Saudara putusan ini. Victoria. Tidak ada yang dirugikan. Enggak. Melawan saudari Enggak ada yang Bintang dirugikan, Amin. Ya. Agendanya apa ini tadi, Pak? Agendanya apa agendanya? Ya sidang. Cuma sidang. Sidang, Mas. Pak, terus Nomor perkara 108 Perdata Gugatan 2021 berbanding atau gimana? untuk Betul. menuju ke ruang mediasi. Saya diterima. Segera dimulai. Tadi apa Pak putusannya, Pak? Ini putusannya sesuai dengan putusan itu. Oke. Dikanya sudah ini baru saya. Malang Raya saya. Simon Alfredo melaporkan. Menanggapi aduan masyarakat terkait aksi penjabelan sepeda motor yang dilakukan oleh debt collector, sejumlah anggota DPC Pemuda Pancasila Kota Malang mendatangi leasing FIF Group. Anggota Pemuda Pancasila mendesak pihak FIF untuk mengembalikan sepeda motor warga yang dijabel dan meminta agar kasus tersebut tidak kembali terulang dan menimpa warga lainnya. Puluhan anggota DPC Pemuda Pancasila atau PP Kota Malang mendatangi leasing FIF Group Jalan Buring Kota Malang untuk meminta kejelasan terkait aksi penjabelan sepeda motor warga yang dilakukan oleh Mata Elang atau debt collector FIF Group. Anggota PP yang datang kemudian melakukan mediasi dengan pihak FIF Group terkait aksi penjabelan yang terjadi. Salah satu pengurus PP Kota Malang, M. Asyari, mengatakan kedatangan mereka ke FIF merupakan tindak lanjut dari aduan masyarakat terkait aksi penjabelan sepeda motor warga di jalan. Sehingga mereka kemudian menanyakan kejelasan terkait penjabelan tersebut ke FIF. PP Kota Malang sendiri mendesak pihak FIF untuk mengembalikan sepeda motor warga yang dijabel dan meminta agar kasus penjabelan sepeda di jalan tidak kembali dilakukan karena PP mengancam akan melakukan tindakan tegas terhadap oknum yang merugikan masyarakat. Kita menindaklanjuti laporan dari masyarakat, sering terjadi penjabelan motor di jalan, ya, dengan semena-mena. Jadi Pemuda Pancasila siap hadir di tengah-tengah masyarakat. Saya berharap
kejadian seperti ini tidak terulang lagi dan tidak menyebabkan resah masyarakat karena kondisi sekarang ini lagi pandemi. Jadi kalau ada keterlambatan wajar. Jadi nanti kalau terulang lagi debt collector akan berhadapan langsung dengan kami, Pemuda Pancasila. Jadi kalau kita mendapat laporan dimintai bantuan ya kita siap. Kalau kita nggak tahu ya kita nggak bisa bertindak. Sementara pihak FIF sendiri mengaku terkait masalah tersebut sudah ada titik temu, di mana mereka akan mengembalikan sepeda motor warga yang dijabel, namun warga yang telat harus melunasi kewajibannya. Sebelumnya pada Jumat lalu, salah seorang warga Blimbing dijabel sepeda motornya oleh debt collector FIF Group karena telat membayar angsuran. Sepeda motor yang dijabel kemudian dibawa ke gudang FIF di Singosari, Kabupaten Malang. Awalnya kemarin sudah kita coba sampaikan dengan baik atas keresahan beliau, apa yang menjadi polemik kita coba luruskan. Ya harapannya ada solusi satu sama lain. Ya setelah sudah ada pertemuan difasilitasi dengan pihak FIF dan beliau mungkin masih agak kurang jelas, dengan bantuan rekan-rekan LBH kemarin sudah konsultasi ke pihak kepolisian. Di Polresta sudah kita coba tanggapi juga dengan baik dan hari ini beliau datang kembali untuk menyampaikan ya aspirasi atas solusi yang rencana mau diselesaikan dan alhamdulillah sudah kita coba bantu untuk menjembatani masalah beliau dengan pihak FIF. Tujuannya bisa menjadi solusi bersama. Apa yang menjadi tanggung jawab beliau yang selama ini dianggap masalah di FIF segera beliau selesaikan dan apa yang menjadi haknya beliau Pak Sutikno ya bisa diserah terimakan. Ya intinya FIF mencari solusi satu sama lain, tidak mencari masalah, apa yang menjadi keresahan bisa dikomunikasikan dengan baik. Simon Alfredo melaporkan. Kapolresta Malang Kota meminta tenaga kesehatan untuk tetap memberikan vaksinasi bagi warga yang NIK-nya double dan warga yang tidak memiliki identitas diri. Tenaga kesehatan diminta tetap memberikan vaksinasi dengan syarat membawa surat keterangan. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolresta Malang Kota saat meninjau pelaksanaan vaksinasi. Ia meminta kepada tenaga kesehatan yang melakukan vaksinasi untuk tetap memberikan vaksinasi bagi warga yang NIK-nya double dan warga yang tanpa identitas diri. Bagi warga yang NIK-nya double atau tidak mengantongi identitas diri, bisa diberikan vaksinasi dengan syarat membawa surat keterangan. Kapolresta juga menambahkan bahwa terkait adanya temuan warga yang NIK-nya double yang ditemukan di Stadion Gajayana beberapa waktu lalu, Polresta Malang Kota telah melakukan penelusuran di Jakarta Selatan dan hasilnya NIK tersebut double. Sementara vaksinasi untuk warga yang NIK double dan tidak mengantongi identitas diri diharapkan dapat mempercepat program nasional percepatan vaksinasi. Ini juga kita himbau kepada tenaga kesehatan dan masyarakat apabila tidak memiliki KTP ataupun ditemukan lagi misalnya KTP ganda, tetap kita laksanakan vaksin, kita akan beri surat keterangan. Nanti kita akan telusuri dengan Dukcapil yang ada. Seperti beberapa waktu lalu ada 2 kasus yang kita temukan KTP yang bersangkutan digunakan. Saat yang pertama di Blitar sudah kita konfirmasi itu kesalahan dari penginput data. Yang kedua, kami sudah komunikasi dengan Polres Jakarta Selatan, itu sudah ditelusuri di Vaskes Kelurahan Pancoran, sudah dicek. Nah ini masih double, sehingga kami menghimbau kepada NIK yang di Kota Malang untuk dia datang ke Dukcapil, karena kalau dilihat dari data Dukcapil itu yang benar yang di Kota Malang. Dan silakan kenapa terjadi persamaan NIK itu dari Dukcapil, nanti akan mendalami lagi. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Melimpahnya bawang merah di pasaran masih berdampak pada turunnya harga jual di tingkat petani. Saat ini bawang merah kering untuk kualitas bagus berada di kisaran harga 8 ribuan per kilogram, jauh di bawah harga periode yang lalu yang berada di kisaran 20 ribuan. Harga bawang merah ini mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang masih berada di atas 20 ribu per kilogram.
Saat ini harga bawang merah ikut terdampak bersamaan dengan turunnya harga sayuran di pasaran. Saat ini harga bawang merah di tingkat petani di Kota Batu berada di kisaran harga Rp8.000 per kilogram untuk kualitas bagus dan Rp7.000 untuk bawang berukuran di bawahnya. Turunnya harga bawang merah ini salah satunya karena stok melimpah di pasaran di mana sentra-sentra penghasil bawang sedang panen raya, baik di wilayah Malang, Probolinggo, Nganjuk, dan daerah lainnya. Menurut salah seorang petani di Torong Rejo Batu menjelaskan, harga jual bawang merah di tingkat petani ini sejak 1 bulan lalu sudah di bawah Rp10.000 per kilogram. Berbeda dengan tahun lalu yang masih di kisaran harga Rp20.000-an. Hal ini berdampak pada kerugian petani karena hasil panen tidak bisa menutupi biaya pengeluaran terutama untuk obat dan pupuk. Di lokasi terlihat petani sedang melakukan panen bawang merah yang hasilnya berkurang akibat terkendala faktor cuaca. Para petani berharap harga komoditi sayuran ini bisa naik sehingga para petani bisa memperoleh keuntungan dan tidak sebaliknya merugi. Harganya kira-kira ya 7.000 yang besar. Yang besar berarti ya di tingkat petani ya. Berarti yang kering siap jual itu kan Pak ya? Iya, yang besar. Pak, turunnya sudah berapa lama ini Pak bawang merah ini Pak? Udah lama ini. Udah lama Pak ya? Iya. Padahal kalau lihat kemarau tahun lalu ya, harganya berapa ini masih tinggi ya? Masih tinggi. Sekitar berapa? Tahun lalu. Sekitar 10.000 15 ribuan Pak ya. Cuma sekarang kondisinya seperti ini Pak ya. 7.000 dengan petani. Ya. Kalau untuk 7.000 modal kembali apa enggak kalau sudah kayak gini Pak? Enggak. Sudah enggak kembali. Sudah enggak kembali Pak ya. Kembali. Pak kira-kira kalau turunnya itu faktor apa sih Pak yang bikin turun sampai kayak gini Pak? Apa melintah bawang panen dari luar banyak atau gimana? Dari luar itu banyak yang masuk ke sini Pak ya? Ya, yang masuk. Ya kayak Nganjuk biasanya Probolinggo Pak ya? Ya, itu. Nganjuk, Probolinggo. Tapi untuk hasil panennya gimana Pak? Untuk volume hasil panennya bagus nggak sekarang? Oh, kalau sekarang ini nggak bagus. Nggak bagus Pak ya? Nggak bagus. Kenapa Pak? Cuaca apa gimana? Cuaca. Kena cuaca. Iya. Jane. Pak untuk biaya gimana untuk obat-obatan sekarang Pak? Ya mahal. Mahal Pak ya? Iya mahal. Iwan Hikmawan melaporkan. Mendekati musim penghujan dan mulai terbatasnya ketersediaan jeruk siap panen di tingkat petani berdampak pada melambungnya harga jeruk sejak beberapa bulan yang lalu. Di sebagian besar lahan pertanian jeruk masih berwarna hijau menunggu beberapa bulan untuk siap panen kembali. Penggiliran jatah air masih diberlakukan untuk lahan pertanian di kawasan Dau, Kabupaten Malang pada menjelang musim penghujan. Musim penghujan di Malang Raya diperkirakan akan datang pada akhir bulan Oktober. Hujan yang hanya sesekali turun belum berdampak pada bertambahnya volume air sungai di Selorejo maupun Gading Kulon, Kecamatan Dau, yang tetap masih diberlakukan penggiliran jatah air agar semua lahan pertanian mendapatkan jatah air yang sama. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, kurangnya pasokan air untuk tanaman jeruk berdampak pada turunnya volume panen, walaupun tidak signifikan dengan catatan harus maksimal untuk penyemprotannya. Di lokasi terlihat di sebagian besar lahan pertanian jeruk sudah jarang terlihat jeruk berwarna kuning siap panen. Saat ini harga jeruk manis di kisaran 8 ribuan, jeruk siam 15 ribuan per kilogram, dan jeruk keprok batu 55 di kisaran 12 ribuan. Harga tersebut sudah termasuk harga tinggi untuk jeruk di wilayah Dau, Kabupaten Malang. Jadi sekarang sudah penggiliran sudah lama ya? Sudah lama. Ini kalau yang kesini aliran kemana nih? Desa Selorejo. Selorejo Pak. Kalau yang sungai? Petung Sewu. Oh Petung Sewu terus Kalisongo. Kalisongo juga Pak ya? Oh iya. Iya. Jadi setiap kemarau Pak ya? Iya, setiap kemarau. Berarti kan ini lahan pertanian butuhkan air banyak kan Pak ya? Iya, tapi ya itu ya karena ya maaf aja yang dibuat air minum itu menuhi gitu. Oh yang penting air minum dulu paling ya? Yang penting air minum, kalau kayak dibuat lep-lepan itu seadanya gitu. Seadanya. Iya. Pak, kalau kurang pengaruhnya ke tanaman gimana kalau kurang Pak? Ya karena semua ya menyadari semua, karena yang masuk di rumah banyak, itu kakaknya banyak. Pak bisa berkurang berapa persen hasil Pak kalau kurang air Pak? Sekalipun jeruk itu? Oh, 1 bagian lah. Hasil panennya? Iya, kalau yang tidak ada airnya, kalau yang banyak penghasilan paling banyak yaitu
6 ton. 6 ton jeruk Pak ya. 6 ton. Berarti kalau kemarau hasilnya berkurang Pak ya memang ya. Berkurang karena faktor air Pak ya. Iya. Tapi kalau kualitasnya gimana kualitas jeruknya Pak? Kualitasnya sama. Kadang-kadang saya bisa dengar ada yang totol-totol nggak mulus gitu Enggak. jeruknya. Itu dari penyemprotan tidak menuhi. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Menjelang penghujan, para petani mulai mempersiapkan meningkatnya biaya perawatan tanaman bunga khususnya untuk biaya obat-obatan. Saat ini permintaan bunga mulai ada peningkatan dibandingkan 2 bulan yang lalu. Para petani berharap naiknya biaya perawatan akan dibarengi dengan ramainya permintaan, sehingga petani bisa memperoleh keuntungan. Beginilah yang terlihat di kawasan lahan pertanian bunga di kawasan Sumberjo Batu. Lahan pertanian ini banyak ditanami bunga selain sayuran. Setelah sempat lesu karena pandemi dan permintaan yang menurun tajam, kini petani bunga hias mulai bisa sedikit bernafas lega karena permintaan bunga sudah mulai ada peningkatan. Bunga mawar hias, krisan maupun pikok menjadi salah satu bunga yang banyak ditanam petani untuk keperluan hiasan pada resepsi pernikahan yang pada pandemi dibatasi. Para petani saat ini sudah mulai mempersiapkan tanaman termasuk biaya perawatan yang biasanya akan mengalami kenaikan khususnya untuk obat-obatan. Menurut salah seorang petani bunga di kawasan Sumberjo Batu menjelaskan, pada penghujan tanaman bunga cenderung lebih aman dari hama dan berharap naiknya biaya perawatan akan diimbangi dengan meningkatnya permintaan. Di lokasi petani sedang melakukan penyemprotan bunga krisan agar bisa menghasilkan bunga maksimal. Bunga-bunga ini pada musim kemarau masih diserang hama kutu putih yang pada penghujan biasanya tidak ada, terlebih ketika turun hujan dan kabut malam. Nah, kalau penghujan itu, kalau masalah penyemprotan itu tambah, tapi hasilnya bunganya itu lebih maksimal kalau hujan. Lebih bagus Pak ya? Iya. Oh, biaya penyemprotan untuk obat-obatan berarti Pak ya? Iya, kalau musim hujan itu, misalkan ini cabuk tip yang di bunga ini enggak ada. Oh. Kan bunganya ini ada kutu-kutunya gitu loh yang di. Oh, kemarau. Kalau musim hujan enggak ada. Oh, nggak ada kalau hujan Pak ya? Iya. Oh, ini apa yang putih-putih ini Pak? Nah, ini yang paling sulit ini membunuh ini. Apa itu? Cabuk. Cabuk Pak ya? Itu kutu putih. Kutu putih. Jadi kalau pas penghujan lebih anu Pak ya, lebih aman mungkin ya? Kalau hujan enggak ada ini. Cuman biayanya aja yang nambah Pak ya? Iya. Tapi hasilnya bisa lebih banyak Pak ya? Banyak, iya. Pak untuk saat ini gimana untuk harga bunganya sendiri saat ini Pak? Kalau sekarang ini, kalau bunga itu stabil. Stabil Pak ya? Stabil, enggak bisa naik, enggak bisa turun. Hanya permintaan mungkin yang? Tergantung musim. Ya. Musim. Walaupun musim rame sepi itu harganya tetap sama. Tapi untuk saat ini gimana untuk permintaan? Sekarang ini baru aja berlaku ya. Agak ya. 2 bulan kemarin tuh ini enggak laku. Sama sekali. Oh, tapi sekarang sudah mulai agak Pak ya. Iya. Oke. Kalau sekarang kalau ini satu ikatnya itu 4.000. Satu ikatnya? Iya. Itu saya jual di tengkulaknya. Oh, tapi sekarang sudah mulai ya, sudah mulai agak lagi Pak ya, mulai. Ini bisa 1 minggu 2 kali bisa juga. Potong Pak ya. Iwan Hikmawan melaporkan.